Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Dan sore hari ini saya angkat videonya seorang wanita yang menanggapi videonya Frans Donald yang nggak terima ya. Wanita ini nggak terima Frans Donald itu mengatakan bahwa ayat Alkitab itu ada yang dirubah, dan itu fakta menurut Frans Donald, saudara-saudariku. Video mana yang ditanggapi oleh wanita ini? Nah, kita simak yang di sini. Nah, ini dia videonya ya. Thumbnailnya ini. Alkitab Alkitab diubah-ubah, tanda tanya. Ini fakta. Ini menurut Frans Donald ya. Video ini sudah 2 tahun yang lalu dari channelnya Warta Kabar Baik, saudara-saudariku. Isi videonya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Yang terjadi di dalam Alkitab. Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak buka Alkitab sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini. Di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang pada bulan April ya. Nah, pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7, dengan tegas Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan itu memang adalah ayat sisipan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Oke. Ini orang LAI, menurut Frans Donald, orang LAI sendiri yang mengakui atau mengatakan bahwa Yohanes 5 ayat 7 itu adalah ayat sisipan. Ya, ingat ya, Frans Donald mengutip pernyataan dari orang LAI di masa itu, di tahun yang disebutkan oleh Frans Donald ini, teman-teman. Nah, sekarang kita simak kelucuan wanita ini ya, teman-teman ya. Kita simak. Oke. Ini dia ya, videonya Frans Donald itu dipotong. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah iya. Tadi pertanyaannya adalah, apakah benar di dalam Alkitab yang hari ini dipegang banyak orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Jawabannya adalah iya, memang benar. Haleluya, haleluya. Salam jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Hotmada Sitorus. Langsung dipotong ya, teman-teman ya, oleh siapa nih? Mbak Tina ini ya, langsung dipotong, tidak dilanjutkan ya. Frans Donald mengutip perkataan siapa, itu tidak dilanjutkan ya. Oke. Saudara, kita sudah menonton tadi bahwa channelnya Wartawan Injil
nama bapak itu adalah Donald, Pak Donald, Mas Donald, telah mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu sudah diubah. Jadi bapak ini saya lihat channelnya itu wartawan Injil, banyak berbicara tentang isi Alkitab. Dan bapak ini salah satu apologet orang Kristen. Tetapi aneh bapak ibu. Kenapa aneh? Banyak saya lihat apologet Kristen, tetapi dia berpusat kepada Alkitab, kepada isi Alkitab. Jadi hanya Bapak Donald inilah yang mengatakan, seorang apologet mengatakan bahwa isi firman Tuhan itu sudah diubah. Dan itu fakta. Padahal Bapak ini mengatakan bahwa dia pengikut Yesus. Kalau dia pengikut Yesus, kenapa tidak percaya isi firman Tuhan? Kenapa Bapak ini bisa mengatakan bahwa Alkitab Kristen telah diubah? Apa dalilnya, Pak? Coba Bapak balas channel saya ini atau komen di mana ayat yang mendukung bahwa Alkitab Kristen zaman now telah diubah oleh manusia. Oke, jelas ya. Wanita ini meminta dalil teman-teman. Padahal wanita ini sendiri yang mungkin sengaja memotong videonya Frans Donald yang mengutip perkataan orang LAI pada waktu itu, tahun yang disebutkan oleh Frans Donald ya, yang mengatakan ayat sisipan adalah orang LAI. Ini tidak dijelaskan, ini tidak ditampilkan oleh wanita ini. Nah, sebagai pembanding coba kita simak video dari dua mu'allaf ini ya. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 ya dan 8. Ini ayat 7-nya saya bacain. Sebab ada 3. Oh iya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Apa nih? Yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini adalah ayat yang dianggap sebagai konsep Trinitas. Bukti bahwa di dalam Bible ada konsep Trinitas ya ayat ini. Gitu. Iya. Ini buktinya, ini cuman satu ayat ini yang bilang ada 3 yang memberi kesaksian dan ketiganya satu. Artinya kan 3 pribadi satu, ya kan? Kalau tadi yang di Matius 28:19 kan Yesus memberi perintah, pergilah jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi nggak dibilang satu gitu. Kalau ini 3 dibilang satu. Kita lihat footnote-nya di sini nih. Ini ada footnote nih, ayat 7 dan 8 nih. Ya. Ini kan tadi ayat 7 dan 8 nih. Ini footnote-nya. Nanti bisa difokus ya, nanti ya sini ya. Saya bacain aja nih. Ayat yang di dalam surga sampai dengan kata di bumi itu, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Yunani. Bahasa Latin. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ini data teman-teman ya. Ini berbicara data. Ini membaca data, saudara-saudariku ya. Jadi bukan cuma Frans Donald yang mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah ayat sisipan. Frans Donald hanya mengutip perkataan orang-orang LAI pada zaman itu yang disebutkan oleh Frans Donald. Dan mu'allaf ini ya punya datanya ya. Mu'allaf ini punya bukunya, saudara-saudariku. Kita lanjutkan dikit lagi videonya Frans Donald nih. Itu yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada
Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu, Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir 1 jam ya menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nursena mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Itu berasal dari Sekelas Bambang Nursena saja mengakui bahwa itu adalah ayat yang disisipkan. Ini menurut keterangan dari Frans Donal. Jadi seharusnya ya yang menanggapi videonya Frans Donal ini ya bukan Mbak ini, ya bukan Mbak ini. Seharusnya ya mungkin ya Dr. Bambang Nursena gitu kan, karena Frans Donal ini mengutip perkataan orang-orang LAI pada waktu itu dan juga mengutip perkataan daripada Dr. Bambang Nursena. Jadi saya pikir ya Mbak ini kurang jujur lah ya menampilkan data atau sumber gitu saudara-saudariku ya. Videonya Frans Donal dipotong begitu saja, sementara sumber yang dijelaskan oleh Frans Donal ini tidak ditampilkan oleh Mbak ini saudara-saudariku. Ya itulah kenyataan dan itulah fakta ya teman-teman. Ingat 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, itu adalah ayat sisipan atau ayat yang tidak asli. Dengan kata lainnya palsu menurut Frans Donal. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.